Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang punya hidup kita. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan nyata atas hidup kita sampai dengan saat ini. Dan layaklah kita sebagai orang-orang percaya menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Berjumpa bersama dalam satu program perenungan firman Tuhan di pagi hari ini yang akan bersama-sama membawa kita untuk mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan membawa kita untuk belajar bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh mengenal Engkau dengan segala maksud-Mu. Engkau nyatakan bagi kami melalui firman-Mu. Dan di pagi hari ini ya Bapa, ada kesempatan yang indah bagi kami untuk duduk diam, mendengar Tuhan berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang akan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Maleaki, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kitab Maleaki pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dan secara khusus, ayat 4 akan menjadi pokok perenungan kita di pagi hari ini. Dikatakan demikian di dalam ayat yang keempat. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun yang sudah-sudah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dapat kita pelajari atau dapat kita temukan melalui pembelajaran kita tentang kitab Maleaki, bahwa kitab Maleaki merupakan kitab terakhir dalam perjanjian lama yang menuliskan tentang suara Tuhan yang berbicara kepada manusia. Dan selanjutnya dalam catatan sejarah membuktikan ada sekitar 400 tahun di mana Tuhan sama sekali tidak berbicara kepada manusia. Hingga akhirnya berita pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 400 tahun lamanya Tuhan tidak berbicara kepada umat-umatnya. Dari sini ada dua pertanyaan yang kemudian dapat menjadi perenungan kita, yaitu mengapa Tuhan memutuskan untuk berdiam diri selama 400 tahun dari manusia yang sebenarnya manusia itu selalu memerlukan bimbingan dan pengajaran Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa Tuhan kemudian memutuskan untuk kembali berbicara kepada manusia, menjumpai manusia, dan menjanjikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada manusia. Jawaban pertama dari pertanyaan tersebut adalah karena manusia telah berbuat dosa dengan memiliki kesombongan hidup yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan, melebihi leluhur mereka yang hidup dalam perantauan di padang gurun. Artinya, Kitab Maleakhi mencatat dosa-dosa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh manusia. Dan kalau kita bisa melihat, ada ungkapan yang dikatakan umat Tuhan, mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Toh pada akhirnya kita tidak menerima apa-apa jika dibandingkan dengan mereka yang tidak menyembah Tuhan, tapi kemudian mereka memiliki hidup berkelimpahan. Sebuah hal yang sangat sombong di hadapan Tuhan, dan hal tersebut menjijikkan bagi Tuhan. Dan yang kedua, alasan Tuhan untuk datang menjumpai manusia karena Tuhan Allah sangat mengasihi manusia. Itulah sebabnya ketika berita kelahiran Yesus Kristus disampaikan, maka kalimat pertama yang tertulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan dosa manusia. Tidak ada kasih yang terbesar, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, selain dari kasih Yesus yang rela mati untuk menyelamatkan manusia. Dua alasan ini hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi kita, bahwa dalam kemahakuasaannya, Allah dengan alasan tertentu dapat membenci manusia, namun dalam waktu yang sama, Allah pun menyadari betapa Dia mengasihi manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah pada satu sisi membenci dosa-dosa manusia, tapi pada sisi yang lain, Allah begitu mengasihi manusia. Dan untuk itu, pada pagi hari ini, mari kita renungkan. Ketika kita ada sampai dengan saat ini, menikmati banyak anugerah Tuhan, memiliki bermacam-macam pikiran, memiliki berbagai macam perasaan, meniatkan rencana-rencana dan kehendak kita. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian Tuhan akan berkenan atas hidup kita? Atau justru Tuhan kemudian membenci kita karena apa yang kita pikirkan, karena apa yang kita rasakan dan rencanakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memahami bahwa dari setiap apapun yang kita lakukan, maka akan ada respon Tuhan. Dan pada perenungan kita hari ini, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan tindakan atau perbuatan apa yang harus kita lakukan agar perjalanan hidup kita yang kita lakukan di dunia ini dapat menyenangkan hati Tuhan, dan di dalamnya kita memperoleh berkat dan kasih karunia Tuhan.
Yang pertama, Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dari segala apapun di dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan, mendahulukan, memprioritaskan Tuhan dari apapun yang ada dalam kehidupan kita semua. Dari Maleakhi 3 ayat 4, di sana dikatakan mempersembahkan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa ada sesuatu yang harus kita berikan secara khusus kepada Tuhan sebagai wujud di mana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam Ayub 33 ayat 12, di sana berkata, sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar, demikian sanggahku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Artinya Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, mengutamakan Tuhan dari segala apapun dalam kehidupan kita harus didasari bahwa Allah itu jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, jauh lebih luar biasa daripada manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang prioritas hidup manusia dan bagaimana manusia harus dapat menempatkan diri secara benar di hadapan Tuhan. Belajar dari kehidupan Ayub dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, maka kita menemukan bahwa ketika kita kaya, ketika kita miskin, ketika kita punya jabatan, ketika kita ada di dalam golongan orang-orang yang mungkin secara manusia itu hina, maka semuanya tidak kemudian mengakibatkan kita berdosa. Sebab dosa bukan didasari pada keadaan hidup yang kita alami, pada situasi yang kita rasakan, tapi dosa terjadi oleh karena kita mengalami atau melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dalam arti kita tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, tetapi sentral atau fokus kita ada pada diri kita sendiri. Itulah yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Sebab Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang kita nikmati dan apa yang kita rasakan semua berasal dari Tuhan. Apakah wajar ketika semua berasal dari Tuhan, lalu hidup kita tidak memuliakan Tuhan? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, hal susah, hal miskin, tidak memiliki sesuatu bukanlah hal yang berdosa. Demikian ketika kita kaya, ketika kita punya jabatan, sekali lagi itu tidak berdosa. Tapi yang berdosa dalam hidup kita adalah ketika kita mengabaikan Tuhan. Kita mengambil contoh dari 3 raja Israel. Saul yang dipilih sebagai raja dengan pengurapan yang luar biasa, kemudian jatuh dalam dosa karena melakukan tugas-tugas keimaman yang seharusnya tidak dia lakukan. Daud, seorang raja dengan kekayaan dan kekuatan yang begitu besar, kemudian jatuh berdosa ketika dia mengambil Batsheba sebagai istrinya dan memperalat Uria agar mati di medan perang. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Salomo, raja yang penuh hikmat, raja yang luar biasa kaya, dia tidak berdosa. Tapi kemudian dia jatuh dalam dosa ketika ia memilih istri yang banyak serta gundik yang kemudian mencondongkan hatinya untuk menyembah kepada Allah lain. Belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka kita perlu untuk bertekun dan melatih diri kita agar mampu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita dan mulai menanggalkan keegoisan diri kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
saya ingin memberikan contoh praktis dalam kehidupan kita. Kita pasti meyakini dan menyetujui bahwa apapun yang kita alami itu semua oleh karena perkenan Tuhan. Sakit atau sehatnya tubuh kita semua terjadi karena izin dan perkenan Tuhan. Dan kalau kita sedang mengalami sakit, pasti kita berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan, dan melakukan tindakan berobat agar kita dapat pulih kembali sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Tetapi sebaliknya, ketika kita dalam kondisi yang sehat, dapat melakukan banyak hal, pernahkah kita kemudian berdoa dan membuat satu komitmen teguh di hadapan Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dengan melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan kita? Bukankah seringkali ada 1001 macam alasan yang dapat kita sampaikan, kita buat untuk membenarkan diri kita kalau tindakan yang kita lakukan adalah benar, sehingga kita berharap Tuhan dapat memberikan toleransi dan memaafkan kesalahan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terbaik berasal dari Tuhan, tetapi tidak semua orang dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab dengan berbagai macam pertimbangan, maka keegoisan semakin nyata atas kehidupan manusia. Kita kemudian menjadi lupa bahwa pemenuhan dan pemuasan terhadap diri sendiri itu seringkali lebih utama daripada tindakan kita yang seharusnya mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan adalah hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Mengutamakan Tuhan adalah hal yang membuat Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana agar kita hidup dapat menyenangkan hati Tuhan? Sekali lagi saya bacakan di dalam ayatnya yang keempat. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan kalimat selanjutnya mengatakan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Seperti pada hari-hari dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah. Hal kedua yang dapat kita pelajari sehubungan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan adalah kita harus mengalami pembaharuan hidup di dalam Tuhan. Kita harus merubah kehidupan kita dari kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari hidup yang hanya memprioritaskan diri kita sendiri, kemudian kita merubah hidup kita untuk terus dan selalu memprioritaskan Tuhan. Bapak Ibu dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa perubahan dan pendewasaan rohani bangsa Israel terjadi bukan hanya karena memiliki pemimpin atau raja yang luar biasa seperti Musa, Yosua, Daud maupun Salomo. Tetapi pembaharuan dan kedewasaan rohani bangsa Israel terjadi oleh karena pengalaman hidup yang telah mereka alami selama mereka mengikut Tuhan. Penderitaan hidup dalam perjalanan di padang gurun, perjuangan merebut tanah Kanaan, peperangan dengan bangsa lain merupakan bagian penting dalam kehidupan bangsa Israel untuk mereka semakin menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Belajar dari kehidupan bangsa Israel, maka kita juga perlu mengalami pembaharuan hidup dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya banyak pengalaman hidup yang kita rasakan setiap hari ketika hidup kita dalam bimbingan Kristus. Dan kita harus akui bahwa terkadang pengalaman yang kita hadapi bukanlah hal yang menyenangkan. Terkadang kita harus merasakan kesedihan dan kesusahan, tetapi dalam semuanya
ingatlah satu janji Tuhan bahwa kata Tuhan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan hidup di dalam Tuhan menjadi penting agar kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika kepada orang tua, jika kepada sesama kita dapat menyenangkan hati mereka, maka terlebih lagi di hadapan Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika Tuhan disenangkan dan ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menyenangkan hati Tuhan menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua, itu oleh karena Tuhan yang memberikannya bagi kita. Bahkan apa yang dapat kita nikmati merupakan sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk selalu mengutamakan Tuhan dan melakukan pembaharuan hidup dari waktu ke waktu untuk kita tetap ada dalam berkat dan perkenan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu, kembali mengajarkan kepada kami untuk kami hidup dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami harus mengutamakan Tuhan dari apapun yang hendak kami lakukan. Kami harus dapat memperbaharui kehidupan kami dari hari ke hari, agar perkenaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Hamba mohon berkat Tuhan atas semua umat-umat-Mu, atas semua aktivitas yang akan dikerjakan. Berkati semua pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.